Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, akhirnya geng, berita yang sempat menghebohkan Indonesia ini terbongkar, ya kan? Berita ini yang sempat kita pertanyakan, yang sempat gue pertanyakan juga ke kalian di konten gue sebelumnya, konten gue yang ini. Nah, kan gue sempat nanya ke kalian, apakah menurut kalian ini beneran ataukah hoax gitu. Tapi banyak dari komentar para teman-teman itu bilang kalau ini tuh beneran gitu, ini bener-bener terjadi gitu. Bahkan warga Manado sekalipun komentarnya itu mengakui kalau iya bang, ini terjadi di kota saya gitu. Nah, mungkin ya dari komentar teman-teman itu mungkin mereka membenarkan kalau kejadian itu benar terjadi di Manado. Tapi berita tentang benarkah si bapak ini meninggal karena COVID atau mungkin dia hanya membenarkan bahwasanya kejadian itu terjadi di Manado, bukan soal kebenaran bahwasanya bapak ini meninggal COVID atau meninggal karena penyakit lainnya gitu. Nah, aku kaget banget geng, sumpah ini aku kaget banget. Aku nerima satu chat dari akun Instagram, tapi aku akan merahasiakan nama beliau karena aku menghormati setiap orang yang memberikan informasi kepada aku, even pun dia marah-marah ngasih informasinya. It's okay, nggak apa-apa. Ini namanya manusia ya, punya emosi ya, kadang nggak terkontrol karena belum kenal mungkin, tak kenal maka tak sayang, hanya menilai dari look, dari cara berbicara mungkin. Nah, sampai akhirnya aku coba berbicara sama dia baik-baik dan dia mengerti bahwasanya apa yang aku reaction, apa yang aku kontenin itu hanya sebuah reaksi aku atau cara aku berekspresi ketika aku mendapatkan sebuah berita gitu. Karena di kontenku itu tidak ada kata mengajak untuk percaya bahwasanya hal itu adalah real atau benar beritanya. Oke, daripada panjang lebar nih aku ngomong duluan, mending kita cek dulu ya ini ya isi chattingannya. Nih akan aku bacain isi chattingannya. Nah, awalnya Mbak ini tuh ngechat aku tuh gini. Halo, selamat sore Kak. Oh, nggak pakai halo, selamat sore doang. Selamat sore Kak, maaf sebelumnya cuma mau ngasih tahu soal reaction yang Kakak buat di YouTube soal mayat yang dibayar dari pihak rumah sakit itu nggak benar dalam kurung hoax, kata dia. Oke, cukup bisa diterima karena menurut gua ya beritanya memang simpang siur karena kan di sana gue tidak pernah mengajak orang untuk percaya, tapi mengajak orang untuk menyebarkan berita itu. Berita itu disebarkan bukan berarti orang harus percaya juga dengan berita itu, ya kan? Berita disebar untuk menginfo atau untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat karena nggak semua masyarakat melek akan berita-berita yang ada di media sosial. So tidak salah dong kita mengajak orang-orang untuk menambah wawasan, menambah knowledge, menambah berita, ya kan? Tidak ada salahnya. Supaya kegunaannya apa? Supaya nanti kalau ada yang ingin bertindak dengan hal yang sama, itu mikir-mikir dulu gitu loh. Udah pernah terjadi di Manado loh. Lu jangan sebarin itu dan percaya itu sembarangan gitu kan, bisa jadi. Oke, kita sambung lagi. Saya mencoba mengomentari langsung dari YouTube menjelaskan bahwa itu semua tidaklah benar dan saya harap jangan memperesah masyarakat dengan cara mengajak memviralkan pihak RS karena yang kalian lihat hanya video dari pihak keluarga, maksudnya nih, keluarga yang dinyatakan bahwa itu hanya dibuat rekayasa karena dari keluarga sendiri sudah membuat klarifikasi bahwa penyogokan itu tidaklah benar. Sorry, sekali lagi gue tekankan, gue mengajak memviralkan memang benar, tapi ya oke, kalau memang memviralkan itu menurut lo salah, gue akan cut bagian memviralkan di video gue tersebut, nggak apa-apa, gue mengalah. Tapi harus ingat, mengajak memviralkan bukan berarti mengajak untuk percaya. Menyebarkan berita artinya menyebarkan informasi. Jadi untuk percaya atau enggak, gue di situ bertanya kepada penonton gue, subscriber gue, viewers gue, apakah kalian percaya ataukah tidak? Jadi itu pertanyaan, bukan pernyataan. So, lu juga gak bisa ngejudge gue kalau gue mengajak untuk percaya, ya kan? Gue hanya mengajak memviralkan, bukan berarti mengajak percaya. Oke, nah terus di sini juga dia nge-capture video gue. Oke, capture, it's okay, gak apa-apa. Nah, terus dia nge-chat lagi. Dari bagian video reaction yang kakak buat di situ, kakak mengajak buat memviralkan pihak RS dan ternyata pihak keluarga memberikan kesaksian palsu bahwa adanya penyogokan dari pihak RS dan sekarang sudah klater dalam kurung PDP buat para kontak langsung dengan jenazah. Oke, it's okay. Nice information buat kita semua ya dari Mbak ini. Cuman yang gue bingung, kenapa sih mengajak memviralkan itu kan, gue tekanin lagi, itu bukan sesekali mengajak untuk percaya, intinya gitu. Oke, untuk apa ya, ini kan dia bilang nih, dan ternyata pihak keluarga memberikan kesaksian palsu. Ya otomatis yang harus disalahkan adalah si keluarga itu, bukannya orang-orang yang ngeposting berita ini. Yang ngeposting berita ini banyak banget loh.
sempat ada akun viral Instagram semuanya menyebarkan. Ya otomatis kalau misalkan lu mau nyalahin semua orang yang ngeposting, berarti berapa banyak yang harus dipersalahkan. Ya berarti ini adalah tugas pihak yang berwajib untuk mengusut siapa yang membuat ini. Kalau memang dari kata-katanya kesaksian dari keluarga mereka itu bersaksi bahwasanya ini adalah hoax dari mereka sendiri gitu, berarti ya mereka yang salah, bukan orang-orang yang menyebarkan itu gitu ya. Dan dibuat di sini sekarang sudah klater PDP buat para kontak langsung yang jenazah. Ya syukur alhamdulillah kalau begitu. Berarti kan penindakan dokter dan tim medis itu sangat cepat. Ya kita bersyukur ya kan. Terus ini ada postingan nih, dia nge-capture postingan Facebook. Itu ada klaster baru gara-gara ngerampas mayat yang belum tahu hasilnya positif COVID apa enggak. Pas udah keluar ternyata positif COVID yang meninggal itu. Nah, yang ngerampas mayat gimana rasanya bang? The next mayat loh kalau nggak selamat. Corona ternyata mampu membersihkan beberapa orang bodoh ya. Mantap. Oke, sekali lagi gue tekankan. Justru yang melanggar itu adalah orang yang ini. Kenapa gue bilang seperti itu? Lo tidak bisa ngejudge masyarakat dengan kata-kata bodoh. Karena kenapa? Itu sudah pelanggaran UU ITE menurut gue. Iya dong, ya kan? Karena bro, nggak bisa kita ngejudge orang itu lo bodoh cuman gara-gara dia bertindak karena panik gitu. Orang panik belum tentu bodoh. Orang pinter juga kadang panik juga gitu. Nah ini lo bayangin nih, dia update kayak gini. Kalau misalkan masyarakat yang di situ tersinggung, dituntut sah aja dong. Nah gue bacain lagi ya. Mantap kata dia. Mau nunggu berita orang-orang bodoh lainnya melakukan hal yang sama, terutama yang nge-share kalau corona ini hoax semata. Sampai pernah komen ke live kalau corona itu hoax. Wes, kalau hoax bantulah itu perawat-perawat di rumah sakit yang nanganin corona, digaji deh kalau nggak salah. Nah pas bantu nggak usah pakai APD bos. Kalau merasa hoax ya monggo dicoba dulu. Oke, gue nggak tahu yang dia maksud siapa. Tapi kalau gue pribadi di video gue bilang gue percaya adanya corona, tapi gue tidak begitu percaya seheboh ini. Ya itu kan opini masing-masing orang. Kita hidup di negara demokrasi, ya kita punya opini masing-masing dan kita punya cara masing-masing untuk menanggapi, untuk bersikap terhadap sebuah bencana, pandemi, sebuah momen, ya kan? Semua orang punya hak masing-masing. Kayak yang gue bilang, gue menerapkan kepada keluarga gue untuk tidak panik, untuk tidak menanggapi ini secara besar-besaran, dan untuk saat ini tidak usah ke rumah sakit dulu kalau cuman pusing, batuk-batuk biasa. Kenapa? Alasannya pertama ya mending gak usah tahu kalau memang kita lagi corona, karena kenapa ya? Menurut gue ya biar orang tua gue gak panik aja gitu. Ya memang itu tidak memutuskan rantai penyebaran, gue sadarkan hal itu. Tapi untuk sekarang kan orang diterapkan untuk PSBB, work from home. Nah itu yang diterapkan oleh orang tua gue. Orang tua gue tidak berkontak langsung dengan masyarakat. So orang tua gue kalaupun dia sakit, ya udah dia di dalam rumah. Dan virus ini bisa sembuh dalam 14 hari toh. Virus itu akan sembuh sendirinya toh di dalam tubuh manusia. So apa yang dilakukan orang tua gue dan saran yang gue berikan ke orang tua gue, insya Allah adalah sebuah saran yang benar. Ya dong, tidak perlu keluar rumah. Kalau sakit biasa ya minum obat yang ada di rumah aja atau obat warung. It's okay. Itu juga memutuskan rantai penyebaran menurut saya. Karena gue yakin orang tua gue fisiknya kuat untuk menghadapi ini, insya Allah. Ya kan? Oke, next. Terus dia ngechat lagi nih. Saya harap kakak tidak memperluas masalah ini karena pihak RS akan mengusut kasus ini. Ya, alhamdulillah kalau diusut. Bersyukur dong. Berarti kita tahu dong siapa penyebar hoaxnya. Sekarang kayak gini men. Kalau lu menekankan ini kan dia komennya tuh ngechatnya tuh pakai huruf-huruf kapital seolah-olah ini adalah bernada emosi gitu ya. Tapi gue nggak bisa ngejudge juga. Ya gue husnuzon aja, mungkin sengaja dia kayak gini supaya gue jelas membacanya ya kan. Gini, kalau ini diusut ternyata gue ikut kena imbas karena gue memposting video tersebut, ya berarti gue adalah korban. Iya dong. Yang nge-share ini awal kan bukan gue hanya mencomot dari yang ada di media sosial gitu. Terus kan dia sempat bilang juga kakak hanya mendengarkan sebelah pihak. Oke, sekarang jadi pertanyaan gue, mana pihak keduanya? Ya kan? Di saat itu yang tersebar hanya satu berita tersebut. Oke, gue ambil berita itu. Nah sekarang ada pihak kedua yaitu dia. Oke, sekarang pihak kedua juga gue angkat. Jadi di sini gue bersikap netral. Oke, jadi ketika di media sosial hanya ada pihak kesatu yang menyebarkan yang berita itu yang ternyata hoax, ya gue ambil itu dulu. Nah ternyata ada pihak kedua yang menyebarkan, ya gue ambil juga. Sebagai apa? Gue sebagai content creator gitu. Apa yang gue posting di sini, ya gue berusaha bersikap netral sih gitu ya. Oke, mohon dengan sangat apabila tidak tahu dan hanya sekedar reaction hanya dengan melihat video yang berasal dari sebelah pihak. Nah ini yang dia bahas ya. Saya berharap bersikap adil dalam berkomentar karena dengan cara kakak berbicara di YouTube minta kakak men-share memviralkan pihak rumah sakit itu salah. Gue tidak minta memviralkan rumah sakit, gue minta viralkan kasus ini. Kenapa gue harus meminta memviralkan rumah sakit? Itu artinya gue mempromo rumah sakit tersebut dong. Kan di situ gue memviralkan berita ini, viralkan video ini, karena gue bilang di TV tidak akan ada. Ternyata sih udah gue cek di
di Metro TV ada ya, Metro TV ada kan beritanya kan, berarti di TV aja nyebarin gitu. Dong. Terus kalau misalkan lo bilang tadi sebelah pihak, ya itu tadi seperti yang gue bilang, pihak keduanya mana? Gue kan tidak menemukan pihak kedua. Nah sekarang pihak keduanya ada, yaitu lo sebagai yang memberikan informasi. Ya udah gue sebarin juga gitu. Gue mencoba bersikap netral gitu ya. Nah terus dia bilang lagi nih, oke, yang tadi dia bilang gue salah mengajak memviralkan. Oke, nggak apa-apa. Gue hapus bagian mengajak memviralkan. Tapi di sana jelas banget gue tidak mengajak orang untuk memviralkan si rumah sakitnya. Yang gue ajak itu adalah memviralkan berita tersebut. Oke, untuk informasi gitu ya. Terus subscriber kakak banyak yang sudah men-share video tersebut, kata dia. Apabila video tersebut masih berlanjut, kami juga akan men-share video hoax tersebut karena kakak membuat kegaduhan dan dapat merugikan pihak HRS. The fuck bro? Lu juga bisa gue tuntut ini kalau misalkan gue tidak terima, karena di sini kan dia nuduh. Dia bilang kakak membuat kegaduhan katanya dan merugikan pihak HRS. Harusnya penyebar pertama itulah yang membuat kegaduhan. Gue ini siapa? Gue ini masyarakat, dan kebetulan aja gue seorang content creator gitu. Sekarang apa bedanya ketika gue berbicara di YouTube dan ini cara gue berkomunikasi dengan subscriber gue, terus ada bapak-bapak yang nerima informasi ini ngobrol sama temannya di warung kopi, berarti dia penyebar kegaduhan juga? Tidak. Yang menyebarkan kegaduhan adalah orang yang pertama kali menyebarkan isu ini, atau orang yang membuat isu ini gitu. Lu tidak bisa ngejudge kayak gitu aja. Ya gue maafin lah. Ya mungkin lo emosi gitu ya, nggak apa-apa. Gue tidak akan ada tuntut menuntut. Ngapain sih ribet gitu? Kita hidup ini udah ribet, jangan dibikin ribet. Jadi lebih santuy aja, ya kan? Oke, nah ini dia ngasih gue berita dari Tribun Manado. Satu jenazah PDP yang meninggal di RSPK positif COVID-19 gugus tugas sasar kontak erat. Itu maksudnya itu yang orang yang ngangkat itu, yang ngedobrak pintu, yang ngangkat mayatnya gitu ya. Itu disasar sama gugus tugas. Oke. Terus ini dia ini lagi capture-annya. Salah satu pasien dalam pengawasan dalam kurung PDP asal Manado yang meninggal pada 1 Juni kemarin di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado ternyata positif COVID-19. Oke. Hari ini diungkapkan juru bicara tim gugus tugas Provinsi Sulut dari Dr. Stephen Dandel saat dihubungi Tribun Manado. Oke. Nah, ini ada beritanya lagi ya. Ia mengatakan PDP meninggal pada 1 Juni lalu merupakan kasus konfirmasi nomor 469 yang diketahui berjenis kelamin laki-laki usia 52 tahun asal Manado. Karena adanya penyakit penyerta. Ya dong, berarti dia ada penyakit lain karena ada COVID-19 makin diperkuat. Dan itu juga yang gue bilang di konten gue kepada orang tua gue gitu. Jadi lu tidak bisa ngejudge sembarangan ya. Ini udah terbukti nih, dokternya aja ngomong sendiri. Silakan baca dan dicerna. Siap. Terus dia nyebarin ke gue ini data orang-orang yang menjadi PDP ketika melakukan kontak langsung bersama si jenazah yang meninggal karena COVID-19. Nah ini ya gue tampilin ya. Gue tampilin. Oke, ini udah ada beritanya. Nih tuh, gue tampilin tuh. Dandel mengatakan saat ini tim gugus tugas Provinsi Sulut bersama gugus tugas Kota Manado akan segera melakukan tracking dengan seluruh orang yang pernah terkontak dengan jenazah. Diketahui sebelumnya pada 1 Juni kemarin, jenazah yang bersangkutan sempat diambil paksa. Oke, ini berarti cerita yang di video itu ya. Terus, nah ini lagi nih dia share lagi. Oke, data-data orangnya. Oke. Terus dia pakai tanda seru gitu ngomong sama gue. Sudah dilihat kan ada begitu banyak klaster yang kontak erat dengan jenazah. Nah, dari cara dia ngomong ya nadanya sih marah, cuman ya udahlah gue nanggepinnya baik aja gitu ya. Nah terus gue jawab nih ke dia, hai halo, oh begitu, wah terima kasih informasinya, mau nggak aku ajak ngobrol di kontenku untuk menjelaskan ini? Gue bilang gitu ya, supaya bisa jadi informasi buat subscriberku gitu kan. Kamu kan minta aku jangan menerima info dari sebelah pihak, ya dong, dia bilang gitu kan. Nah kebetulan kamu punya infonya, alangkah baiknya info ini kita sebar. Artinya gue mengajak dia untuk menjadi pihak kedua, ya dong. Dia berani marah-marah sama gue, artinya dia harus berani juga transparan kepada masyarakat gitu kan, untuk menyebarkan info ini. Kalau memang niatnya baik, kalau memang niatnya itu bukan cuma marah-marah gitu ya. Karena menurut aku, walaupun kontenku dihapus, malah tidak memperbaiki hoax yang tersebar. Bener dong, sekarang logikanya ya. Konten kemarin gue delete, sementara informasinya sudah tersebar kepada subscriber gue, dan subscriber gue rata-rata gue baca di situ percaya kalau itu bukan hoax, tidak memperbaiki apa-apa. Jadi lebih baik itu di keep di situ, terus kita bikin klarifikasinya dengan kejelasan dari data yang dia kasih ke gue, fair dong. Oke? Terus dia bilang cukup di take down karena kasus masih diusut lebih lanjut. Kenapa begitu? Kalau kasusnya masih diusut lebih lanjut, apakah ini masih ngambang? Apakah yang dia bilang ini belum fakta? Maksud yang diusut, tapi faktanya itu tidak perlu diusut lagi karena itu sudah real gitu. Jadi ya
apa salahnya kita sebarkan, ya kan? Terus gue bilang gini, sepertinya tidak sih. Maksud gue nggak akan take down. Saya bikin klarifikasi aja dengan bahan dari pesan Mbak ini, gue bilang gitu. Terima kasih untuk informasinya, gue bilang. Terus dia bilang, iya mungkin dengan seperti itu bisa merendahkan hati masyarakat dan mungkin ada yang bisa lebih mengerti bahwa jenazah memang dalam pemantauan waktu itu. Oke, berarti Mbak sepaham dengan saya ya, apa yang saya sebarkan ini. Iya baik Mbak, Mbak nggak berkenan kalau ngomong langsung ya? Gue tanya lagi ke dia, mau nggak gue video call sama lu jelasin langsung biar lebih jelas gitu kan? Terus dia bilang, ya terima kasih sebelumnya, belum bisa karena kasus ini masih dalam pengusutan, kata dia. Belum bisa ditampilkan dalam bentuk video atau rekaman, baru dikeluarkan dalam media cetak Tribun News Manado. Kalau sudah ada di media cetak, itu artinya sudah dipublish. Apa bedanya dipublish secara media cetak atau tulisan dengan lisan seperti ini, visual? Sama aja dong, sama-sama memberi informasi. Ya dong, oke? Terus gue bilang gini, oh gitu, oke baik, jadi aku bahas aja isi percakapan kita ya. Sebelumnya aku terima kasih banget sama Mbak. Ya gue terima kasih atas informasi. Nah, jadi pertanyaan gue, apakah Mbak ini berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat, ataukah ya dia udah baru nerima berita itu terus langsung marah-marah ke gue? Kalau misalkan dia melakukan hal yang kedua terus ngapain marah sama gue, berarti kan dia melakukan hal yang sama, cuman baca dari media terus dia sebarkan ke gue. Iya dong, ya kan? Apa bedanya kita gitu? Tapi di sini gue coba memperbaiki apa yang sudah ada di media gitu. So, buat Mbak terima kasih banget infonya, dan buat teman-teman yang lain mungkin gue sempat juga baca beberapa komen di sana. Ada yang marah-marah juga gitu, ngakunya tim medis katanya sakit hati dengan apa yang kita buat. Ya it's okay, nggak apa-apa, namanya manusia pernah berbuat salah dan namanya manusia juga punya hak untuk memberikan pendapat, walaupun pendapat itu adalah pendapat marah-marah terhadap saya, it's okay, nggak masalah. Yang penting di sini sudah clear, ternyata itu adalah hoax dan yang meninggal adalah pasien PDP dan sudah ada klarifikasi katanya dari keluarganya. Cuman gue nggak akan tampilin video klarifikasinya, kalian bisa cari sendiri karena gue takut ntar gue tampilin lagi malah ntar dibilang menyebarkan lagi. So gue cuman menyebarkan apa yang ada di DM Instagram gue. Gitu aja ya geng. Oke, buat kalian terima kasih banget udah nonton Kamar Jerry episode kali ini. Jangan lupa terus tebar kebaikan dan jaga kesehatan kalian. Oke geng, follow Instagram aku, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah sebanyak-banyaknya, dan sebarkan, share video ini, viralkan video ini, bukan beritanya, video ini. See you geng, Kamar Jerry. Kau masih berteriak di dalam kastil, lari begitu cepat di atas treadmill. Hidup panjang penuh warna bagai tekstil. Mama bangunkan pagimu dengan fresh meal. Buas karena mamamu beruang, bahkan tidurmu pun kau anggap berjuang. Tetesan liurmu berisi andai-andai, dalam mimpi banyak rintangan kau bantai. Dongeng yang bercerita